Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryatima dengan NIM 152510163 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Neng Asia SEMM dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Berikut video lengkapnya. Di sini sudah ada neraca saldo dari perusahaan Cahaya Bintang, dan langsung ke soalnya, yaitu yang pertama, membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut. Di sini ada data informasi penyesuaian untuk neraca saldo per 31 Januari 2025. Yang pertama, harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini adalah sebesar 200.000. Jadi nama akunnya beban perlengkapan di debit sebesar 200.000 dan perlengkapannya 200.000 di kredit. Yang kedua itu gaji yang belum dibayar pada bulan ini sebesar 400.000. Nama akunnya beban gaji di debit 400.000, hutang gaji di kredit sebesar 400.000. Yang ketiga itu pendapatan diterima di muka yang harus diakui sebagai pendapatan pada bulan ini sebesar 700.000. Maka nama akunnya pendapatan diterima di muka di debit sebesar 700.000 dan pendapatan sewa di kredit sebesar 700.000. Yang keempat, peralatan kantor dibeli pada bulan 1 Januari 2025 dan diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Peralatan kantor itu sebesar 4.500.000. Jika 10 tahun, maka 4.500.000 dibagi dengan 10 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan, kalau 10 tahun berarti 120. 4.500.000 dibagi 120 hasilnya adalah 37.500. Maka di sini harus sama, sebesar 1.337.500. Ini juga. Kemudian kita membuat laporan laba rugi. Di sini nama-nama akunnya ada pendapatan sewa, pendapatan komisi, total pendapatan. Pendapatan sewanya itu 6.600.000. Tapi di data informasi itu ada juga sebesar 700.000. Jadi 6.600.000 ditambah 700.000. Kemudian pendapatan komisinya sebesar 1.500.000. Totalnya yaitu 8.800.000. Dikurangi dengan beban-beban. Ada beban perlengkapan, beban gaji, beban telepon, beban iklan, beban penyusutan, total beban. Sini beban perlengkapannya yaitu ada di sini 200.000 dan juga Rp2.500.000 beban perlengkapan kantor. Jadi ditambah beban gajinya
sebesar 2.500.000 dan di sini juga ada sebesar 400.000. Kemudian ada beban telepon sebesar 1 juta. Kemudian ada beban penyusutan. Beban penyusutan itu ada di sini sebesar 37.500. Total bebannya yaitu 8.737.500. Total pendapatan dikurangi dengan total beban, hasilnya adalah 22.500. Ini termasuk dengan laba bersih. Yang ketiga, saya membuat laporan perubahan modal dengan modal awal ditambah dengan laba bersih. Modal awalnya sebesar 11 juta, laba bersihnya 62.500. Hasilnya adalah 11.062.000 rupiah. Next, saya membuat laporan posisi keuangan, yaitu terbagi menjadi aset dan liabilitas ekuitas. Di aset ada kas lancar dan kas tetap. Kas lancar ini berupa kas, piutang dagang, perlengkapan kantor. Total aset lancar, maksudnya jumlah aset lancarnya, kasnya yaitu 7.500.000, piutang dagang 2.150.000, kemudian ada perlengkapan kantor sebesar 150.000, itu dari perlengkapan kantornya 350.000 dikurangi dengan 200.000. Jadi di sini itu 150.000. Totalnya menjadi 9.800.000. Kemudian aset tetap berupa peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu peralatan kantornya ada di 4.500.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan kantor sebesar 37.500. Total aset tetapnya yaitu 4.462.500 ditambah dengan total aset lancar yaitu sebesar 14.262.500. Yang di sisi kredit ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas yaitu berupa hutang wasal, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan total liabilitasnya. Hutang wasalnya sebesar 2 juta. Hutang gajinya sebesar 400.000. Hutang gajinya itu ada di jurnal penyesuaian sebesar 400.000. Pendapatan diterima di mukanya
pendapatan diterima di mukanya ada di sini. Rp700.000. Rp1.500.000 dikurangi dengan 700.000, hasilnya adalah 800.000 di laporan posisi keuangan. Ini totalnya adalah 3.200.000. Kemudian di ekuitas berupa modal tuan sabar sebesar 11 juta. Kemudian ada laba bersihnya sebesar 62.500 ditambah hasilnya 11.062.500. Total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 14.262.500. Jadi aset dengan liabilitas dan ekuitasnya harus seimbang. Untuk soal yang nomor 2, masukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur 10 kolom dan membuat laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada bulan Maret 2025. Ini saya sudah membuatnya. Hasilnya akan seperti ini. Dimulai dari neraca saldonya. Kita tulis dulu nama-nama akunnya, seperti kas sebesar 7.500.000, terus piutang dagangnya 2.150.000, lalu ada perlengkapan kantor sebesar 350.000. Ini. Kemudian peralatan kantornya 4.500.000. Ini tulis yang sebenarnya saja. Kemudian saya akan masuk ke penyesuaian. Untuk penyesuaiannya itu kita lihat di jurnal penyesuaian, seperti perlengkapan kantor di kredit 200.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan di kredit sebesar 37.500. Ada hutang gaji sebesar 400.000 di kredit. Kemudian juga ada pendapatan diterima di muka sebesar 700.000. Terus ada pendapatan sewa sebesar 700.000. Kemudian ada beban perlengkapan sebesar 200.000. Ada beban gaji sebesar 400.000. Dan
Yang terakhir ada beban penyusutan sebesar 37.500. Untuk membuat neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu jika neraca saldo 7.500 seperti ini kas, di penyesuaian tidak ada, maka di sini ditulis dengan apa adanya, seperti kas piutang dagang itu ditulis apa adanya 7.500.000, 2.150.000. Nah, untuk yang ada angkanya seperti peralatan kantor ini 350.000 di debit. Jika penyesuaiannya ada di kredit, maka dikurangi, yaitu menjadi 150.000 di debit. Kemudian ada peralatan kantor di debit 4.500.000 dan penyesuaiannya tidak ada, maka di sini ditulis dengan apa adanya saja. Akumulasi penyusutan juga iya, ditulis apa adanya. Saya akan membahas yang ada penyesuaiannya, seperti di hutang gaji, di pendapatan diterima di muka, di kredit 1.500.000, di debit penyesuaiannya ada 700.000, maka neraca saldo setelah disesuaikannya berada di kredit sebesar 800.000 atau ininya dikurangi. Selanjutnya ada pendapatan sewa 6.600.000 di kredit, penyesuaiannya ada di kredit juga 700.000, maka di sini ditambahkan. Kemudian ada beban perlengkapan 2.500.000 di debit, neraca saldo 200.000 di debit, penyesuaian. Kemudian ini ditambah menjadi 2.700.000. Next, beban gaji 2.500.000 di debit, 400.000 di debit penyesuaian, jadi 2.900.000 di debit, neraca saldo setelah disesuaikan. Yang terakhir itu beban penyusutan. Ini di neraca saldonya tidak ada, maka ditulis apa adanya. Hasilnya harus sama. Ini saya dari awal. Untuk neraca saldo hasilnya adalah 22.600.000, kreditnya 22.600.000 juga, penyesuaiannya 1.337.500, yang kredit juga sama 1.337.500. Untuk neraca saldo setelah disesuaikannya, saya akan menjumlahkan, yaitu sebesar 23.037.500 di kreditnya juga ya, sebesar 23.037.500. Untuk laporan rugi atau labanya, di sini nama akun-akunnya yaitu ada pendapatan sewa, pendapatan komisi, beban perlengkapan, beban gaji, beban telepon, sampai ke beban penyusutan itu berada pada laporan laba rugi. Ini ditulis sama seperti neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya ada beban perlengkapan 2.700.000 ini, atau pendapatan sewa 7.300.000. Jadi ditulis ulang. Untuk di neraca itu akunnya ada kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, peralatan kantor,
sampai dengan modal itu berada di neraca. Nah, untuk hasilnya itu yang laporan laba rugi dijumlahkan hasilnya 8.737.500, sedangkan di kreditnya itu 8.800.000. Maka yang di debit ini ditambahkan dengan 62.500 atau ini laporan laba rugi ditambah seperti ini, maka hasilnya balance 8.800.000. Yang di neraca juga sama, 14.300.000 yang di debit, sedangkan yang di kreditnya itu 14.237.500. Maka kita tambahkan dengan laba bersihnya sebesar 62.500. Maka hasilnya akan balance. Sekian dari saya. Bila ada salah kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.